Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajal Bazzaru wa Tabarani bi isnadihima an Anas radhiyallahu anhu qalat Ummu Habibah qalat telah berkata Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah ini salah satu dari istrinya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrinya tokoh Quraisy Abu Sufyan. Sebelum menikah dengan Nabi pernah menikah dengan Ubaidullah ibnu Jahash. Kemudian suaminya ternyata keluar dari Islam. Kemudian Nabi diperintah oleh Allah untuk menikah dengan Ummu Habibah ini. Nah, sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Habibah ini mimpi, kok orang-orang memanggil saya dengan panggilan Ummul Mukminin, ada apa ini? Ternyata tidak berapa lama datanglah lamaran dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat suami yang begitu soleh, sudah ada isyarat lewat mimpi. Kalau kita ini menikah lewat mimpi apa lewat apa ini? Apa enggak mikir tiba-tiba jadi aja. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu, ada seorang wanita, takunu laha zaujan, yang dia mempunyai dua suami. Maksudnya di waktu yang berbeda tentu saja, bukan poliandri. Maksudnya pernah nikah dengan dua orang laki-laki. Tsumma tamutu, kemudian wanita lagi mati. Fatadkhulul jannata, maka wanita tersebut masuk surga. Hiya, wanita itu, wa zaujaha, dan dua suaminya, dua mantan suaminya juga masuk surga. Li ayyihima, untuk salah satu, li ayyihima, untuk mana dari keduanya, takunu, adanya wanita tersebut. Lil awali, untuk suami yang pertama, aulil akhiri, atau suami yang akhir. Ini kalau nikahnya dua kali, kalau nikahnya berkali-kali, nah, ya begitu juga. Makanya pernah menikah, wanita pernah nikah 10 kali umpamanya. Ternyata suaminya semuanya masuk surga. Terus dia bagaimana ini? Untuk suami yang mana? Padahal surga itu darul karomah, enggak ada. Di surga itu wanita suaminya banyak, itu bukan kemuliaan. Itu adalah kehinaan bagi wanita. Kadang-kadang ada wanita tanya, Pak, di surga itu suami-suami dapat istri banyak. Nah, wanita kan juga pengen juga gitu. Oh, kamu ini wanita binal ini, bukan wanita solihah. Fitrahnya wanita itu enggak begitu itu. Kok pengen punya banyak suami itu bukan wanita yang solihah, itu pelacur. La ilaha illallah. Nabi bersabda, tukhayyaru, wanita itu disuruh milih, diberi pilihan. Di wanita di surga nanti suruh milih pengen jadi istrinya siapa. Masya Allah. Atau takhayyara juga enggak apa-apa. Takhayyara, wanita tadi boleh memilih ahsanahuma, paling bagus dari keduanya, khuluqan, budi pekertinya, kana ma'ha, yang dulu suami itu bersama dia di dunia, di dunia. Yakunu
yakunu menjadi yang ahsanahuma khuluqan fid dunya, zaujuha menjadi suaminya wanita itu. Yakunu zaujaha saja, enggak usah zaujuha. Yakunu adanya ahsanahuma khuluqa, zaujaha adalah iku zaujaha suaminya wanita tersebut. Jadi laki-laki yang sama-sama masuk surga. Jadi laki-laki yang sudah masuk surga kan sudah lulus uji kan, lulus hisab. Tetapi kelulusan dalam hisab tingkatan-tingkatan. Nilainya yang bagus akhlak lebih tinggi, maka dia diberi anugerah lebih, yaitu dapat lagi istrinya yang dulu pernah dia nikahi di dunia. Zahaba telah membawa pergi, husnul khuluqi baiknya budi pekerti, bi khairid dunia wal akhirah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Orang itu kalau baik akhlaknya di dunia dapat kebaikan-kebaikan dunia, di akhirat begitu juga. Allahumma ja'alna minhum. Nah, orang itu biar baik akhlaknya itu di antara nasihatnya para ulama, di antara nasihatnya adalah selalu untuk dirinya mendahulukan su'udon, mendahulukan buruk sangka, mendahulukan merendah. Saya ini jangan-jangan masih belum diridhai Allah. Akhlak saya bagaimana? Saya menunaikan hak anak gimana? Menunaikan hak istri gimana? Menunaikan saudara-saudari bagaimana? Tanpa dia menyibukkan dirinya untuk menghisap atau menghitung-hitung urusannya orang. Akan dihisap masing-masing. Dengan dirinya mendahulukan su'udon, dengan orang lain mendahulukan husnudon. Nah, nanti kalau begini ini tambah, kita dapat tambah pelajaran, kita tambah banyak bahan untuk memperbaiki diri kita. Tetapi kalau dibalik dengan dirinya husnudon terus, saya ini memang salah satu wali kutub ya saya ini. Aduh. Iya, saya sudah terasa itu. Masuk masjid merinding-merinding itu saya ini sudah diangkat pimpinannya wali. Ternyata sakit demam. Akhirnya otaknya jadi error. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu baik sangka dengan dirinya sampai memosisikan dirinya di posisi yang orang lain pun nggak pernah mengira dia sampai ke posisi begitu tinggi. Seperti Petruk jadi rojo. Jadi orang aslinya itu rendah, perasaannya jadi raja. Ternyata raja perasaan, bukan raja kenyataan. Bagaimana di antara doanya para ulama, ya Allah jadikanlah kami ini di pandangan Engkau adalah orang yang mulia, di pandangan kami orang-orang yang hina. Di pandangan manusia kita ini orang-orang mulia, tapi di pandangan kami sendiri, kami ini adalah orang-orang yang hina. Gimana bahasa Arabnya? Yes, bahasa Arab no dewe. Jangan sampai kebalik, perasaan kita ini emas, ternyata di pandangan orang thai. Masya Allah, akhirnya kan jadi repot. Orang-orang menyingkir semua dari kita karena kita ini berbau yang tidak enak. Perasaan kita orang-orang nyingkir saking hormatnya dengan kita. Waduh, padahal saking baunya itu. Wah, orang-orang kok sudah pada menghormati saya.
Sepertinya saya ini sudah sampai karomah yang diceritakan dalam kitab-kitab itu loh. Ternyata dia lupa cebok. Akhirnya jalan tuh sak jalan bau kotoran dia semua. Itu bisa aja orang itu begitu, itu saking jeleknya sampai perasaannya itu dia ini emas. Padahal kuningnya itu bukan kuning emas, kuningnya kotoran. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun, aku adalah orang yang tanggung jawab. Aku adalah orang yang jamin bibaitin dengan satu rumah. Tak jamin satu rumah diperuntukkan untuk orang yang saya sebutkan ini. Dan karena ini surga, sebagian lama mengartikannya di surga itu kalau baitin diartikan rumah itu kurang sopan, istana. Rumah-rumah di surga terbuat dari intan, dari emas, dari perak, dari mutiara, dari macam-macam. Yang terindah di dunia dan termahal itu. Di dunia yang katanya istana aja dari batu bata. Bibaitin dengan satu istana fi robatil jannati, di pinggiran surga. Limang tarakal mira'a wa inkana muhiqqa. Diperuntukkan untuk orang yang meninggalkan berdebat walaupun dia ini adalah orang yang benar. Masya Allah. Jadi berdebat itu untuk mempertahankan kebenaran kita, sebetulnya kan hak kita kan itu. Tapi kenapa Nabi mentarghib supaya orang itu sudah tinggalkan berdebat walaupun kamu benar. Karena kalau umat Islam ini berdebat nanti akan timbul amarah, timbul yang lebih parah dari sekedar orang tidak menunaikan hak kita, bisa timbul pertumpahan darah, bisa timbul gejolak, bisa timbul nggak karu-karuan. Yakinilah dunia ini belum selesai. Orang zalimi kita di dunia biarin aja. Masih ada mahkamahnya Allah di akhirat sana yang maha adil. Kalau kita laporan ke penguasa-penguasa dunia, belum tentu kita bisa ngambil hak kita. Tapi kalau yang ngurus itu malaikat, ya, yang ngurus itu yang pencipta segalanya yang maha adil, pasti dan pasti kita akan mendapatkan hak kita. Maka nuntut-nuntut hak di dunia ini tiwas kesel. Ini kaidah secara umum begitu itu. Kalau orang punya pertimbangan lain itu ya perlu dibicarakan secara khusus. Wa bi baitin, aku jamin dengan satu istana fi wasatil jannati, di tengah-tengah surga. Ini lebih tinggi lagi. Limang tarakal kadiba, untuk orang yang meninggalkan bohong, wa in kana maziha, walaupun orang tersebut bergurau. Jadi kita ini biasakan selalu omong itu jujur. Walaupun dalam keadaan bergurau. Karena bergurau itu juga bagian dari amalan. Bagaimana kita ini bergurau pun dapat pahala, begitu loh. Nah, bergurau dapat pahala, marah dapat pahala, diem dapat pahala, ngomong dapat pahala, tidur dapat pahala, makan dapat pahala, lapar dapat pahala, minum dapat pahala, haus dapat pahala. Memang dunia ini untuk mengumpulkan pahala. Apa yang enggak berpahala ini menjadikan kita rugi. Wa bi baitin, dan aku jamin dengan satu istana fi a'lal jannati, di surga yang tertinggi. Liman hasuna hulukuhu, untuk orang yang bagus akhlaknya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rabadul jannati bidzadil mu'jamati wa bitahrik, dengan zat yang di titik satu, wa bitahrik, dan dengan diharokati. Huwa artinya rabat, ma adalah tempat haulaha yang sekitar surga, ya, pinggiran surga.
Wa za'im dan artinya za'im al-kafil yang menanggung, al-dhamin yang menjamin.